Shalom Bapak Ibu. Ya, tetap semangat. Kami harus sambut 2026 dengan sukacita. Suami istri harus terbaring di rumah sakit. Jadi awalnya tuh memang hanya santai-santai aja. Saya katakan ini waktunya awal tahun ada schedule untuk kontrol jantung saya. Terus saya bilang, Ibu Linda, ayo mulai kontrol juga lah. Jadi kami jam 7 pagi menuju ke puskesmas ambil vaskes 1 pakai BPJS. Nah, sampai di sana ternyata Ibu Linda sudah mencapai 500 skor gulanya. Padahal menurut kami tiap hari makan yang normal-normal saja. Kami olah sendiri, jadi tidak pernah beli makanan. Tapi kok bisa? Ya tidak tahulah. Dan waktu dirujuk ke rumah sakit Royal, dokter di sana bilang, wah ini gak boleh pulang. Ya sudah, langsung opname, kami pakaian di badan, tidak bawa pakaian juga. Jadi tidak bisa pulang sudah. Langsung dokter bilang, saya perlu observasi 3 hari. Jadi itu hari Rabu masuk dan 3 hari Sabtu. Hari terakhir lah saya yang sehat-sehat menjaganya di sana, tidur di sana. Tiba-tiba saya mencapai rekor 200 lebih tensi saya. Jadi saya juga sudah rasanya pusing-pusing begitu ya. Dan karena suster yang selalu tensi Bu Linda 1 hari 3-4 kali, saya numpang. Tolong saya juga, ya, di bonus toh. Pak tinggi banget Pak. Kenapa ini? Ya nggak tahu. Terus akhirnya karena terlalu tinggi demikian, saya diambilin kursi roda dari lantai 3 dibawa ke IGD. Sampai di dokter IGD bilang, Pak harus istirahat di sini. Ya sudah, saya jadi pasien di IGD. Jadi akhirnya begitulah, harus melewati proses. Tapi puji Tuhan, hari Sabtu kami pulang, tapi hari Minggu pagi rasanya masih goyang-goyang semua. Wah ini masih belum bisa ke gereja. Jadi belum bisa. Kami ini masih harus kontrol 1 minggu 1 kali, ada yang 2 kali. Jadi saya kontrol di bidang saya, Ibu Linda di bidang dia, saya di bidang saya itu di bidang jantung, di bidang ortopedi, di bidang saraf, di bidang darah tinggi penyakit dalam. Wah, jadi ya begitulah, kita lama-lama tinggal di rumah sakit saja sudah. Tapi hari ini kita masih sehat walafiat dan bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat, puji Tuhan atas doa-doanya ya, amin ya. Saya tambah kurus atau tambah gemuk ya, kayaknya tetap saja tambah ganteng katanya. Kalau Ibu Linda kayaknya tambah apa? Tambah gemuk kah? Tambah bengkak. Kami juga nggak tahu apakah itu karena faktor obat atau apa, tapi masih diobservasi lagi. Ya, jadi tubuh kita, jiwa kita, roh kita bukan milik kita lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi, amin. Sehingga tadi nyanyian itu semangat banget. Memang saya mau usulkan nyanyi itu lagu, tapi sudah dinyanyikan ya sudahlah. Suka-sukamu Tuhan. Mau tetap di dunia, sukanya Tuhan. Mau pindah di sorga, sukanya Tuhan. Kalau waktu Tuhan tentukan, siapa mau melarang? Ya kan? Tapi suka-sukanya Tuhan. Karena itu kita masih bisa hidup 1 hari, itu adalah anugerah Tuhan, adalah mujizat Tuhan. Jadi saya kalau masih bisa bertemu jemaat ya, puji Tuhan. Dunia akan terus berubah Bapak Ibu, terus terang saja. Saya belakangan ini tidak hanya memikirkan baca
Alkitab dan merenungkan, tidak. Tapi juga saya dibawa Tuhan untuk keliling dunia. Bukan tubuhnya keliling, tapi berpikir keliling dunia dan memahami seluruh dunia ini dalam kacamata terang firman Tuhan. Karena kita boleh ada di dalam dunia, tapi jangan menjadi serupa dengan dunia. Firman Tuhan bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang buruk. Karena dunia ini menawarkan 1001 macam hal, dan itu menggairahkan kehidupan juga, positif juga. Tapi jangan lupa ada unsur negatifnya juga. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang kita coba renungkan, bagaimana kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita masih dalam tema besar kita yang belum berakhir ini. Tidak tahu kapan berakhir. Kita keliling Alkitab, firman Tuhan. Buktikan imanmu. Nah, jadi biar dunia berubah, ya kita tetap buktikan iman kita. Amin? Setuju? Punya iman dong. Kalau tidak punya iman, apa yang mau dibuktikan? Tapi anak-anak Tuhan punya iman, ya mari kita buktikan. Walaupun ada di dalam dunia yang serba berubah ini, ya. Jadi masih di Yosua. Waktu 2 minggu lalu saya sampaikan masih di Yosua, Pak. Bagian pertama ini belajar dari Yosua, bagian yang kedua. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Yosua ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan? Ya, yang pertama bahwa Yosua ini kalau pelajari secara keseluruhan, ternyata Yosua itu punya komitmen untuk kuat, teguh, melangkah bersama dengan Tuhan. Siap hadapi apapun. Nah, ini dia. Kalau orang sudah punya komitmen begini, bagus. Siap hadapi apapun. Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu mau begitu juga? Siap hadapi apapun? Kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan, ya nggak bisa. Saudara hadapi apapun nggak bisa. Karena parah, berat, beban semakin menekan. Kehidupan semakin sulit di zaman ini. Kalau tidak bersama Tuhan, bagaimana kita bisa menanggung segala sesuatu? Banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Dari berbagai aspek, ya. Mungkin aspek finansial oke. Bagaimana dengan aspek kesehatan? Aspek personal pribadi kita oke. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan sesama kita? Bagaimana dengan lapangan pekerjaan yang seperti kita ingin dapatkan sumber-sumber pemasukan dalam hidup kita? Ada banyak-banyak bidang dalam hidup ini yang akan kita hadapi. Belum lagi dari aspek lingkungan kita, dari keluarga besar kita, sosial, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Nah, kita tidak bisa lepas dari semua itu selama kita hidup. Dan kita harus berhadapan dengan semuanya. Maka tidak ada orang yang gak punya masalah. Jangan lihat orang punya uang banyak, punya harta kekayaan dan lain-lain. Itu satu sisi. Bagaimana dengan sisi lain? Berat. Banyak orang punya masalah, saudara-saudara. Jadi, saudara punya masalah. Ada orang lain juga punya masalah. Nah, kita kumpulkan semua orang punya masalah. Bingung kita. Sehingga kita katakan menanggung masalah dewe wes abot. Ya. Mikir awak dewe wes soro. Ya. Masuk mikirin orang lain lagi. Susah kan, saudara-saudara? Akhirnya kitanya mikir diri sendiri, ndak habis-habis.
Lah bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang ditempatkan di tengah dunia sebagai garam dan terang, yang harus menjadi saksi Kristus di tengah dunia berdosa ini. Wah, tambah berat lagi ya tugas kita. Tapi tidak apa-apa, kata Yosua, siap hadapi apapun juga. Amin. Ada nyanyian juga kan? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Nah itu, saudara, akhirnya anak Tuhan itu tak ada solusi, larinya di mana? Doa dan nangis di kaki Tuhan, ya kan? Kepada Tuhan kita berseru, kepada Tuhan kita berharap. Mau kepada siapa lagi? Kepada diri sendiri, kepada sama-sama, kepada dunia kita kecewa dan kecewa dan kecewa. Tapi percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan punya kekuatan baru bagaikan Raja Wali yang terus terbang tinggi. Haleluya. Nah, untuk mengalami hal-hal itu semua, mari kita belajar dari Yosua yang sudah mewujudkan itu dalam perjalanan dia. Nah, yang pertama, saudara-saudara, kita harus sadari bersama Yosua, menyadari begini bahwa Tuhan yang memimpin musim baru dalam hidup kita. Tuhan yang pimpin perjalanan hidup kita. Percayalah, bangsa Israel itu bukan dipimpin oleh Musa dan Yosua, tapi prinsipnya mereka dipimpin oleh Tuhan. Musa dan Yosua hanyalah alat, betul? Tapi yang berdaulat, yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Yang punya rencana adalah Tuhan. Yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan adalah Tuhan. Pemimpin boleh berganti, musim boleh berganti, tapi rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Karena itu perjalanan hidup yang dipimpin oleh Tuhan, Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Nah, kalau kita sudah berserah diri dan percaya, kalau di 2026 Tuhan yang pimpin kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, maka ya percayalah, dalam badai, dalam masalah sepanjang tahun ini pun, okelah, kita siap hadapi. Amin Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi saya sama Bu Linda di awal tahun adalah selamat datang untuk selamat datang untuk sakit. Enggak tahu lah. Itu salam pertama bagi kami di tahun ini. Saya enggak pernah dari dulu sehat-sehat selalu ya. Tapi baru kali ini ya harus begitu. Ya. Karena itu saudara-saudara, apapun ya musim selalu bergantilah. Pemimpin berganti ya bergantilah. Semua situasi bergantilah. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, mari kita lihat inisiatif itu yang kita udah baca, renungkan juga bagian ini 2 minggu lalu, tapi kita mengulangi singkat untuk menyambung pemikiran kita. Yosua 1 ayat 2 dan 3. Kita baca teks ini bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu diberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuh, lihat inisiatif itu dari Tuhan. Hambaku telah mati, sekarang engkau bersiaplah. Lah, Yosua tidak mengajukan diri ketika Musa mati. Tuhan, aku mau jadi pemimpin. Tuhan, aku yang ganti Musa. Tidak terjadi, saudara-saudara. Tapi itu Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang memilih,
Tuhan yang menentukan kepada siapa? Yosua. Berarti Tuhan yang memimpin umatnya dan dia tahu siapa yang berkapasitas untuk memimpin umatnya setelah Musa, yaitu Yosua. Yosua telah memenuhi kriteria-kriteria itu. Kenapa? Karena dia orang yang suka berharap kepada Tuhan. Ketika diutus 12 orang pergi mengintai, hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang pulang dengan semangat baru. Ayo kita hadapi saja. Beda dengan 10 yang lain. Jadi memang itulah yang terjadi kadang-kadang. Kita juga menilai suatu masalah, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang membesar-besarkan dan menakut-nakuti dan mengancam, ya kan? Tapi ada yang bangkit dengan ayo kita maju, kita maju. Nah, mungkin dalam keluarga kadang-kadang juga begitu kan? Apalagi dalam bergereja lagi banyak orang ya lebih begitu juga. Setiap orang punya pandangan, setiap orang punya pikiran. Menurut dia begini, semua mau diwujudkan. Ya, begitulah seperti 12 pengintai. Ayo maju. Oh enggak, gereja kita akan tutup, lihat aja. Nah, mungkin begitu kan? Ada yang tidak. Tuhan sudah janji kok 1-2 orang di mana bersekutu, dia ada. Maju terus. Nah, ada lagi pikiran begitu kan? Jadi saudara-saudara, ya wajarlah kalau 10 pikiran beda dengan 2 pikiran itu tuh. Tapi Tuhan sedang melihat siapa orang-orang positif, siapa orang-orang punya iman, siapa orang-orang mau berserah kepada Tuhan. Nah mungkin orang-orang itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Memang pada akhirnya Yosua memimpin, dan dia juga harus pimpin 10 suku yang lain itu. 10 pemimpin yang negatif tadi. Tapi Yosua bilang, kalau Tuhan yang tunjuk saya, aku tidak perlu takut. Dan akhirnya Yosua berhasil memimpin semua bangsa itu juga. Karena bersama dengan, amin. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, jalan terus. Orang mau negatif terhadap kita, jalan terus. Orang mau menilai apa dengan kita, jalan terus. Orang mau kata apa tentang kita, jalan terus. Kalau Tuhan yang pimpin. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita. Orang mau bilang diri kita seperti apa, orang mau bilang keluarga kita seperti apa, orang mau bilang gereja kita seperti apa, orang mau bilang apa saja, silakan. Itu semua orang memang punya kebebasan untuk mengungkapkan apa saja. Tapi sebagai anak-anak Tuhan menghadapi semua ini, ayo, di manakah imanmu? Kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin? Ya, orang mau bilang kamu berdoa-berdoa, kamu gereja-gereja, kamu melayani, keadaanmu soro lebih parah dari aku lagi. Wes, nggak usah Tuhan-Tuhanmu lagi. Mungkin juga ada yang bisa seperti itu. Di manakah Allahmu? Di manakah imanmu? Di manakah dan di manakah? Aduh, mau dengar dunia ini pusing 7 keliling, saudara bisa-bisa makan tidak bisa telan kalau dengar mulut orang. Tapi Yosua tidak begitu ya. Tuhan tahu Yosua bukan Superman juga. Yosua juga bukan malaikat. Yosua adalah manusia biasa. Tuhan juga tahu kekurangan kelemahan Yosua. Tapi Tuhan bilang kepada Yosua, oh engkau bersiaplah. Akulah yang akan menyertai engkau. Jadi menarik sekali Bapak Ibu, itu dari Yosua yang pertama. Yang kedua, Yosua sudah berpengalaman berpegang pada firman Tuhan sebagai GPS kehidupan. GPS, firman Tuhan itulah panduannya. Nah ini menarik. Yosua ini latar belakangnya pemimpin perang, saudara-saudara. Hebat, panglima perang dalam perjalanan. Tuhan tidak ajar dia tentang strategi perang, malah ajar dia tentang firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati dengan firman Tuhan. Nah, coba baca ayat Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ulang lagi, kita hafal dah. Tuhan menekankan keberhasilan ke depan adalah tergantung kepada kesukaan, kecintaan
kita akan firman Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jadi hadapi hari-hari hidup kita tiap hari. Kami tidak pernah bosan tiap hari membaca merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tiap hari. 1 ayat saja nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Lupa. 1 ayat. Mesbah keluarga dijalankan. Doa suami istri anak dijalankan. 10 menit saja sudah bisa diisi dengan 1 lagu. Baca renungan dan firman. Ya, Yosua 1 ayat 7. Ingat. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 lagi mengatakan apa? 2, 3. Janganlah engkau katakan kitab ini, renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. So dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, haleluya. Siapa yang ingin beruntung ya? Siapa yang ingin berhasil ya? Kuncinya adalah renungkan firman Tuhan. Ini sudah tanggal berapa ya? 18 hari ini. Apakah Bapak Ibu bolong gak 1 hari lewat tanpa baca firman Tuhan? Kalau bolong bertobat ulang lagi, belum terlambat. Mulai lagi. Sampai tutup tahun saudara renungkan 1 ayat. Berarti 365 ayat saudaraku. Firman itu kekuatan baik kehidupan kita ya. Gak apa-apa, mau TikTok silakan, mau WA silakan, mau Facebook silakan, semua media sosial silakan, nggak apa-apa. Waktu kosong jadi lebih baik daripada ganggu orang, ganggu HP-nya saja toh, silakan. Tapi jangan lupa 1, amin. Coba korek kiri kanan, jangan lupa 1 ayat tiap hari. Bilang kepada kiri dan kanan, jangan lupa 1 ayat. Lupa makan nggak apa-apa. Lupa minum gak apa-apa. Lupa yang lain gak apa-apa. Jangan lupa 1. Ucap bersama 1, 2, 3. Jangan lupa 1, 2, 3. Jangan lupa. Jangan lupa. Itu saja. Gak salah lama kok. Praktis. Nah, tapi ingat, firman Tuhan bilang apa? Firman Allah itu bagaikan apa? Pedang yang mata 2, menusuk dalam sampai di sum. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, apalagi dia menyatakan kesalahanmu sendiri loh, jangan kesalahan orang. Ada orang baca Alkitab itu cari kesalahan orang. Oh ini dia. Ada orang dengar khotbah itu juga, oh itu untuk orang lain, itu dia. Untuk orang lain, tidak. Untuk diri kita sendiri menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, apalagi mendidik orang dalam, banyak sekali manfaat firman Tuhan. Jadi kembali lagi apa? Jangan lupa 1 ayat. Sudah lupa itu. Jangan lupa. Ya dah, jangan lupa 1 ayat. Coba. Kalau Paulus bilang, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata Paulus loh. Ini kita berani gak terkutuklah aku kalau aku gak baca firman Tuhan. Jangan minum kopi sebelum 1 ayat. Jangan sarapan sebelum 1 ayat. Jangan pergi kerja sebelum 1. Jangan mandi sebelum. Jangan turun tempat tidur sebelum. Sudahlah. Berarti Tuhan nomor 1 sudah. Nah, kalau Bapak Ibu berkomitmen begitu, saya yakin deh Tuhan punya bonus-bonusnya akan datang menyertai Anda semua. Amin. Nah, tapi kalau dia lupa ayat, yang diingat
Begitu bangun pagi, masalah orang. Fitnahan orang. Masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah. Pagi-pagi sudah mikir masalah. Kira-kira dia jalan dengan sepeda motor. Ini bisa lewat jalan ini. Ibu-ibu yang lagi masak-masak ya, mikir banyak masalah, sambil goreng, taruh dulu, duduk mikir masalah. Datang udah gosong. Ya karena mikir masalah. Lebih baik firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itulah hal-hal praktis yang kita bisa lakukan kalau kita mau tetap menjadi apa? Pemenang. Kalau tidak, kita sudah awali tahun dengan letih lesu dan berbeban berat. Tuhan saya bilang, mari. Tapi kita terus setiap saat, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, letih lesu dan berbeban berat. Ini orang seperti ini 1 tahun kira-kira masih hidup enggak saudara? Nah, menurut Bapak Ibu masih hidup enggak? Kalau orang selama 1 tahun hidupnya ditekan, negatif melulu, enggak ada positifnya, kepahitan terus, semua, enggak perlu berdoa juga, saking kecewanya sama Tuhan juga ya. Dia enggak hanya kecewa dengan dunia dan masalah dan diri sendiri, apalagi kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak ada lagi. Orang seperti ini kira-kira di akhir tahun apa yang terjadi? Nah, ada yang bilang stroke, bisa saja. Macam-macam bisa terjadi kan? Penyakit juga bisa macam-macam datang mendekati dia kan? Jadi Bapak Ibu, maka tadi ada hati gembira, nyanyinya apa tadi kita itu sukacita ya? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yosua tidak firman Tuhan sebagai GPS. Nah ini GPS ini, saya kemana-mana itu selalu pakai GPS. Kemarin kami mau ke Jombang. Nah, kita ke Jombang, saya lihat perjalanan Surabaya Jombang lewat tol 1 jam. Ya, 1 jam sampai di alamat itu. Lah, saya lihat ini kok sudah lebih dari 1 jam. Lah. GPS-nya saya tidak perhatikan. Yang nyetirkan Ibu Linda. Saya asik telepon orang. Setelah sadar, loh, ini di mana nih? Sudah lewat itu Jombang. Kita udah sampai di Nganjuk. Jadi Jombang Nganjuk yang sudah tahu itu kan lumayan itu. 1 jam juga itu. Ya, kemudian kami ditelepon oleh pendeta yang di Jombang. Sudah di mana Pak Pendeta? Luduh, kami sudah di Nganjuk. Ya ampun, putar balik. Jadi sudah kami keluar dari tol, karena kalau sudah di tol mau keluar kemana nggak bisa putar balik langsung kan, harus sampai akhir baru kembali lagi. Ya udah kami masuk Nganjuk, keluar tol, baru cari masuk tol lagi ke sini saudara. Hai, buang waktu. Sampai di sana pendetanya bilang, dia sudah siap minum sama roti, dia bilang, aduh putar-putar capek ya, minum dulu. Jadi saudara-saudara, kita pakai GPS, saya sudah setel pakai GPS, tapi GPS-nya saya tidak fungsikan. Yang salah bukan GPS-nya, yang salah saya asik telepon-telepon orang, sampai lupa lihat GPS. Sopirnya sendiri memang nggak tahu jalan, dia main sikat aja sudah. Dia nggak salah, dianya antem. Loh, ini sudah di mana? Oh, aku nggak tahu. Aduh, ampunlah, maaf. Jadi GPS tidak salah. Firman Allah nggak pernah salah. Amin. Yang salah kita tidak perhatikan firman setiap saat. Haleluya. Semoga itu pengalaman yang unik tapi menarik juga ya. Jadikan firman Tuhan sebagai GPS. Maka Tuhan bilang kepada Yosua, jangan lupa. Itu bahasa Jawanya Tuhan ngomong, ojo lali. Ya, eling. Lagu-lagu Jawa itu juga bagus kalau kita nyanyikan loh. Eling.
menungso. Nah tuh, nanti Bu Erin catat tuh kalau nyanyi lagi kita campur sari sudah. Sukacita kan? Haleluya. Yang berikut saudara, firman Yosua juga sudah berhasil dalam hidupnya. Yang ketiga, Tuhan bilang Yosua, hati manusia itu mudah dirayu, hati manusia mudah digoda, hati manusia mudah dibujui. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Ya, 3 kali. Coba kita baca Yosua 1 ayat 6 dan ayat 9. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan, teguhkan. 3 kali loh. Tuhan bilang kepada Yosua ya. Nah, 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Wah. Ya. Kita lewat lagi ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-7. Kuatkan teguhkan hatimu, ayat yang ke-7. Nah. Hati-hati sesuai dengan yang diperintahkan. Iya. Oke, sampai di situ. Masih ayat sebelumnya juga ada tuh. Kuatkan dan teguhkan hati. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita punya hati ini perlu tetap kuat ya. Kadang-kadang kita ragu, kita bimbang, kita goyah. Ya itulah manusia sih. Tapi ya harus kembali lagi, kuat saja. Hati kita harus kuat, harus tahan, banting, harus sabar, begitu kan? Ya hati kita, pikiran dan hati itu memang berbeda ya saudara ya. Betul ya? Ada orang pikirannya idealis begini-gini, tapi hatinya lemah, begitu kan? Ya kan? Pikirnya harus begini, tapi hati nggak sampai, gitu kan? Seperti ada orang yang meminta Anda uang kan? Pikirannya, iya, nggak usah bantu deh. Tapi hatinya, ayah, belas kasihan, ya bantulah. Jadi antara pikiran dan hati kadang-kadang berbeda. Maka Tuhan bilang kepada Yosua, hati itu harus dijaga. Ada dalam Amsal mengatakan, karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Hati kita perlu tetap kuatkan. Nah, yang berikut saudara-saudara, Yosua telah mengalaminya untuk membuktikan imannya adalah berani melangkah dalam ketaatan. Tindakan mereka setelah mendengar suara Tuhan, apa yang dia lakukan? Yosua pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Setelah sudah menerima semua firman, apa yang harus segera dilakukan? Kita lihat Yosua pasal 3 ayat yang ke-15. Di sana berani melangkah dengan iman melewati semua ya. Kita baca 2-3. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah. Sedang air yang turun ke laut Arab itu menjadi laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di Yeriko. Nah, saudara lihat bahwa bangsa Israel ini mereka sudah perang Yeriko, kota Yeriko sudah kalah, mereka jalan terus. Sekarang perjalanan sudah sampai di sungai Yordan. Bagaimana menyeberang sungai Yordan?
Kalau dulu menyeberang laut Tiberau pimpinan Musa, pukul dengan tongkat, laut kering, mereka lewat. Sekarang Yosua memimpin, harus seberang Sungai Yordan, sungai yang cukup besar juga. Dan saudara, ketika mereka bertindak dengan iman, melangkahkan kaki masuk, maka sungai itu juga bisa kering dan mereka jalan. Jadi berarti kita lihat di situ bahwa ketika kita bertindak dengan iman, mujizat itu terjadi. Kalau mereka tetap takut, ya sudah, berhentilah di situ. Bapak Ibu, sekarang kita di zaman teknologi maju ini, kadang-kadang kita ke mall-mall itu, pintunya kan ketutup. Nah, rumah sakit Royal aja juga begitu, pintu ketutup. Tidak ada yang bukakan bagi kita. Lihat dari, pintu tutup, tidak usah masuk. Tapi melangkah kaki, satu kaki dekat di pintu, dia akan terbuka otomatis. Kalau tidak melangkah, ya sudah, kita hanya lihat-lihat saja. Di lift-lift juga begitu kan. Kalau kita tidak bertindak apa-apa, berdiri depan lift aja, ya dia tertutup. Untuk terbuka, bertindak, tekan, track, dia buka. Setelah dia buka, kalau kita tidak mau ke lantai 1, 2, 3, ya tetap di situ aja sampai besok. Dia tunggu komando, lantai dasar, maka kita dibawa ke lantai dasar. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau ada kerjasama antara kita dengan Dia. Dia butuh ketaatan kita, lakukan, maka mujizat akan terjadi. Ada kerjasama, walaupun mujizat itu peran Tuhan 100%, tapi Tuhan minta kita dengan iman melakukannya juga. Air menjadi anggur, mujizat yang pertama. Kalau para pelayan tidak timba dari sumur, siapkan ngentong, mau bagaimana? Air di dalam sumur, di dalam lagi, ya kan? 5 roti, 2 ekor ikan, tidak terjadi apa-apa kalau tidak dibawa di tangan Tuhan untuk diberkati. Masa nggak mau bawa kepada Tuhan? Ya sudah, nggak akan jadi mujizat juga. Jadi kita harus ada kerjasama dengan Tuhan. Bertindaklah, ya, bertindaklah, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Taat kepada Tuhan, lakukan sekecil apapun, lakukan ketaatan kita kepada Tuhan, dan mujizat itu terjadi. Mungkin menurut kita, aduh Tuhan, enggak bisa Tuhan, enggak bisa Tuhan. Menurut kita enggak bisa, yang enggak bisa ya sudah. Tapi kalau dengan iman, walau tantangan, kalau Tuhan yang suruh, aku siap saja. Amin. Amin. Kalau saya bicara hal begitu, selalu ingat diri saya saja. Kalau saya nggak bertindak dengan iman, dari Kupang NTT masuk STT dan sekolah Alkitab walaupun tidak punya sponsor, ya sudah, tetap di Kupang, menjadi penggali sumur di Kupang sampai hari ini. Tapi lakukan dengan iman, panggilan Tuhan dijalani walaupun terseok-seok, melayani Tuhan dengan air mata, lakukan aja, dan Tuhan mau menyertai sampai hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua juga begitu. Hal-hal di depan kita membutuhkan tantangan iman. Saudara siap atau Tuhan tidak? Tuhan selalu siap. Tuhan standby menolong. Mujizat itu unlimited di hadapan Tuhan. Tuhan punya miliaran cara, triliunan cara. Bukan 1001 macam cara. Dia akan menolong di saat kita mau bertindak dengan iman, taat pada firman Tuhan. Terjadi. Belum terlambat, siapa saja masih bisa mengalami mujizat. Itu tergantung iman kita masing-masing. Saudara percaya masih ada berkat Tuhan di 2026? Atau tidak ada lagi, langit kosong,
Sorga su kosong. Semua manusia di bumi pada minta habis, setiap hari berdoa menangis. Jadi Tuhan sudah curahkan di tempat lain. Torsina tidak ada lagi kesempatan. Haleluya. Tuhan, ambil saja kami sudah kalau tidak ada berkat lagi. Nah, betul tidak? Saudara percaya keluarga Anda masih bisa diberkati atau belum? Masih bisa? Kalau tidak lagi ya sudah. Aduh, siapa mau tolong? Tuhan Yesus katanya Ibu Diana. Tuhan Yesus Tidak tahu kita terus. Kalau lain ditolong, saya juga. Setiap orang punya pergumulan masing-masing, Bapak Ibu. Setiap orang punya doa masing-masing. Setiap orang punya air mata masing-masing. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Dia siap menolong, siap menyertai, siap memberkati kita. Amin. Haleluya. Terjadilah sesuai dengan iman kita masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu, Yosua sudah membuktikannya. Ya, yaitu Yosua punya komitmen yang luar biasa. Dia pilih Tuhan sebagai pusat hidup. Di tahun yang baru ini kita juga jadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Pernyataannya luar biasa. Yosua setelah membawa semua bangsa Israel menuju masuk ke Kanaan, kepemimpinan perjalanan yang sukses, di endingnya Yosua bilang begini. Mari kita baca dulu apa yang dikatakan Yosua 24 ayat yang ke-15. 2-3. Tetapi kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua setelah sudah pimpin bangsa Israel masuk Kanaan, menggenapi janji Tuhan, dia tidak mengatakan aku pemimpin hebat, aku pemimpin sukses, aku sudah berjasa buat semua umat, jadi tolong berikan aku rumah baru, berikan mobil baru, berikan apa saja. Dia tidak minta itu semua. Tapi di akhir itu dibilang apa? Sekarang sudah selesai semua, mari kita komitmen dulu. Saudara pilih mana? Mau beribadah kepada Allah di mana bangsa yang sedang diam di sini yang kita sudah ambil tanah mereka, atau beribadah kepada Allah? Terserah Anda. Yosua tidak memaksa umatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia kasih pilihan. Tapi bagi aku dan seisi, aku dan keluargaku, aku dan istriku, aku dan anak-anakku, kami komitmen beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, komitmen ini artinya fokus dari semua keberhasilan itu adalah tetap pada siapa? Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Mau enggak kita fokus hidup kita untuk Tuhan? Jangan melihat gelar-gelar yang sudah kita pernah raih, keberhasilan-keberhasilan yang kita sudah pernah raih, tapi lihatlah Tuhan. Sampai akhir hidup ini, aku dan keluargaku mau menyembah Tuhan saja. Tuhan nomor satu, lebih berharga daripada emas, kekayaan apapun juga, lebih berharga daripada siapapun juga. Dialah nomor satu dalam hidup ini. Kalau kita mau belajar menempatkan Tuhan nomor satu, percayalah segala masalah Tuhan bersama kita jadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Ya, firman Tuhan yang kita sudah renungkan ini Bapak Ibu,
menguatkan kita semua. Amin. Kita tetap setia pada Tuhan. Ada pujian yang mungkin singer musik bisa bantu kita. Kita katakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku ya, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi pun, Tuhan tetap baik bagi kita, saudara-saudara. Kita akan naikkan apapun yang terjadi sebagai komitmen kita bersama-sama. Tuhan baik bagi saya, Tuhan baik bagi Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Engkau yang berfirman dan sembuhkanku, Kau sabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan apapun terjadi dalam hidup ini,